الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, sahabat MKTP dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan besok kita akan merayakan Idul Fitri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa litakabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Di penghujung ini, setelah kita menjalani 1 bulan penuh berpuasa, maka kita diperintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah atas segala karunia, petunjuk, kasih sayang Allah berikan kepada kita. Betapa karunia Allah sangat besar, kita diberikan kesempatan menjalani ibadah kita di hari-hari Ramadan ini. Betapa kita mendapatkan karunia dan nikmat yang banyak, kita diberikan usia bertemu dengan Ramadan tahun ini dan kita bisa mengakhirinya sampai hari ini. Tentu pengharapan dari sebuah ibadah adalah ibadah tersebut makbul, diterima oleh Allah. Apapun ibadah kita, tidak terkecuali semua yang sudah kita lakukan sebulan penuh ini. Mari kita merenung kembali, mari kita mengingat kembali, mari kita mereview kembali apa-apa yang sudah kita lakukan sebulan ini. Di bulan Ramadan ini kita hadir untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tarawih, hari-hari kita isi dengan tilawah Quran, dengan berzikir, tadarus, majelis ilmu dan semua kebaikan yang lainnya. Semoga itu semua mengantarkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Puasa kita sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan mengharap ridha Allah, mengharap kasih sayang Allah, dikarenakan keimanan dia kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah harapan kita. Kita berharap keluar dari Ramadan ini, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Karena ada orang-orang yang dia diberi kesempatan waktu Ramadan, dia memasuki hari-hari bulan Ramadan, dia diberikan waktu bahkan sebulan penuh usia dan kesempatan bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir tidak mendapatkan ampunan Allah. Rasul menyebutkan mereka adalah orang-orang yang celaka. Dalam hadisnya Rasul bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhalahu Ramadan summan salahu falam yughfarullah."
Celaka seseorang yang diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir seperti hari ini, falam yughfarulah, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang merugi, orang yang celaka di bulan ini karena kita keluar dari Ramadan belum dapat ampunannya. Tapi kita berharap sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ramadan ini mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian pula malamnya, mari kita ingat kembali, kita renungi kembali, kita review lagi. Setiap malam kita melaksanakan salat tarawih. Ini pun kita berharap mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau dengan puasa kita belum sampai kepada ampunan Allah, semoga dengan tarawih kita, qiyamul Ramadan kita, salat malam kita menjadi jalan diampuninya dosa-dosa kita. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, qama di situ artinya melaksanakan salat di malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, melaksanakan salatnya karena dasar iman, karena yakin perintah Allah dan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Wahtisaban, dan berharap hanya kepada Allah, berharap ridho Allah, kasih sayang Allah, pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Semoga mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat MKTP, kita renungkan juga di hari-hari Ramadan. Setiap hari kita bertilawah, kita melanjutkan bacaan kita, kita menargetkan untuk bisa khatam. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bagian dari upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal utama di bulan yang mulia. Kita juga bersedekah karena Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Sebagaimana kita setiap hari membaca Al-Quran, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, Kulu amal ibnu Adam yudhab bi asrin hatta sab'ina mi'ah. Bahwa setiap anak Adam akan dilipat gandakan kepada 10 sampai 700 kali lipatan. Wala aqulu alif lam min harfun, dan tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun lam harfun min harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wa fi kulli harfin khair, dan setiap huruf kebaikan. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita peroleh. Kalau 1 huruf saja dikali 10 sampai 700, bagaimana dengan ratusan, ribuan huruf yang kita baca, jutaan huruf yang kita baca dalam Al-Quran, akan mengantarkan kita kepada pahala yang banyak. Sahabat MKTP, demikian pula tadi sedekah. Rasulullah SAW menganjurkan di bulan Ramadan agar senantiasa memperbanyak amal saleh. Fatasaddaqu fi hadhihi syahr. Bersedekahlah engkau di bulan yang mulia ini. Berilah makan, berilah buka orang-orang yang berpuasa. Kemudian para sahabat mengatakan, laisa kulluna dzalika ya Rasulullah. Tidak semua kami sanggup melaksanakan itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikkin tamr, ittaqun nar walau bisyarab. Takutlah engkau dengan api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Takutlah engkau dengan api neraka walaupun dengan seteguk air. Artinya dengan kita memberi yang buka, walaupun memberi hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma, sederhana yang mampu kita berikan, itu bisa menghapuskan api neraka bagi kita. Sahabat MKTB dimanapun berada, demikian pula amal-amal lain yang kita lakukan di bulan Ramadan. Namun tentu tidak cukup dengan seiring bulan Ramadan berakhir, tidak cukup berakhirnya amal kita. Allah ada tidak hanya di bulan Ramadan. Perintah ibadah kita kepada Allah tidak hanya karena perintah bulan Ramadan. Tetapi mestinya hari-hari kita isi dengan amal-amal yang kita lakukan seperti kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan kita giat untuk beribadah, kenapa di luar Ramadan berkurang? Renungan dan evaluasi dari yang kita lakukan tahun-tahun lalu. Banyak di antara kita bersemangat hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, maka berakhir pula ibadahnya.
Ketika Ramadan kita berpuasa, sanggup tidak 1-2 hari, tidak 1-2 pekan, tapi sebulan penuh tanpa putus kita lakukan. Allah kemudian mensyariatkan, Rasulullah memberikan contoh, setelah Ramadan ada saum Syawal 6 hari. Jangan sampai sebulan kita sanggup, yang 6 hari kita kalah. Jangan sampai sebulan kita bisa melakukan, 6 hari kita tinggalkan. Ini jadi renungan buat kita. Maka mari kita lanjutkan setelah puasa ini berakhir, setelah Ramadannya ini pergi, maka bulan Syawal nanti ada saum Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'a sittata ayyamin min Syawal kasaumi dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa setahun penuh. Inilah bukti Ramadan kita diterima jikalau kita lanjutkan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk amal selanjutnya. Kalau kita di Ramadan berpuasa sebulan penuh, maka puasa sunnah bulan Syawal, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya yang dicontohkan Rasul, kita lakukan selepas Ramadan ini berlalu. Sahabat MKTP, kalau tadi kita bahas di bulan Ramadan juga kita qiyamul Ramadan, kita salat tarawih setiap malam, dan kita bangun sepertiga malam untuk makan sahur. Harusnya ini menjadi amal kebiasaan kita yang kita lanjutkan pasca Ramadan ini berakhir. Tidak sedikit di antara kita berakhirnya Ramadan, berakhir pula salat malamnya. Selesai Ramadan, selesai pula bangun sepertiga malamnya. Harusnya kalau kita jadikan Ramadan ini ajang pelatihan buat kita, pendidikan bagi jiwa kita selepas Ramadan, kita senantiasa menjaga amal-amal itu. Kita kemudian menjaga salat tarawih yang kita lakukan dengan salat tahajud setiap malam. Bangun sepertiga malam untuk sahur, kita ganti bangun sepertiga malam untuk tahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat meminta kepada Allah, untuk berdoa di saat yang mustajab. Inilah bukti kalau Ramadan kita berhasil. Kalau sahabat MK beres Ramadan, lalu kita bangun kesiangan lagi, beres Ramadan ditinggalkan lagi salat tahajudnya, beres Ramadan tidak ada salat malam lagi. Perlu kita evaluasi dari Ramadan yang kita lakukan kemarin. Sahabat MK dimanapun berada, sebagaimana di bulan Ramadan kita bertadarus, kita membaca Al-Quran. Jangan sampai setelah Ramadan Quran kita tutup seiring menutupnya bulan Ramadan di malam ini. Jangan sampai Quran tidak kita buka lagi. Jangan sampai Quran kita lupakan. Tapi justru setelah kita membiasakan sebulan penuh berusaha menghatamkan, kita pun berusaha hatamkan terus Al-Quran di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Sahabat MK, kalau di bulan Ramadan kita sanggup banyak bersedekah, kita memberi buka orang yang berpuasa, kita mengeluarkan harta kita, bahkan di penghujung Ramadan ini kita mengeluarkan zakat. Mestinya kita pun senantiasa menjaga amal itu dalam keseharian kita. Semoga kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang fitri. Orang-orang yang fitrah keluar dari bulan Ramadan bersih sebersih-bersihnya. Setelah Allah ampuni dosa kita, setelah Allah bersihkan segala kesalahan kita. Semoga bulan Ramadan mengantarkan kita kepada jiwa-jiwa yang suci. Sebagaimana sucinya bulan Ramadan, sucinya bulan Ramadan dan sucinya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Maka amal setelah Ramadan ini apa? Selain menjaga semua amalan soleh, kita senantiasa jaga diri kita dari segala dosa, keburukan dan kesalahan. Allah sudah mengampuni dosa kita. Allah sudah membersihkan keburukan kita selama Ramadan. Jangan sampai kita isi dengan noda dan dosa kembali sehingga berulang keburukan-keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Mari kita munajat memohon kepada Allah, berdoa agar Allah yang Maha Memberi menjadikan kita semua hamba yang istiqomah. Kita semua bisa menjaga semua amalan yang kita lakukan bulan Ramadan di luar Ramadan nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses menjalani Ramadan dan sampai garis finish menjadi para pemenang di bulan Ramadan ini, dan kita bertemu di Ramadan tahun depan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Allah, terima kasih atas segala jamuan-Mu. Engkau beri kesempatan kami sampai ke Ramadan tahun ini. Bahkan Kau sempatkan kami sampai akhir Ramadan hari ini, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami. Sekecil apapun, sesederhana apapun yang kami lakukan. Ya Rabb, jangan Kau tolak amal-amal kami, ya Allah. Jadikan segala amal kami di bulan Ramadan ini bisa menghapus segala dosa kami. Menghapus setiap kesalahan kami yang pernah kami lakukan di waktu-waktu sebelum ini. Keluarkan kami dari Ramadan ini dengan bersih, sebersih-bersihnya. Telah Engkau ampuni dosa kami, telah Engkau terima segala taubat kami. Duhai Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Beri kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Istiqomahkan kami selepas Ramadan ini. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Jadi orang yang istiqomah menjaga amal kami di bulan Ramadan, yang mampu kami jaga selepas Ramadan ini berlalu. Duhai Allah, takdirkan kami di antara orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadikan kami di antara orang yang telah Kau beri kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar di tahun ini, ya Allah. Jadikan kami di antara orang yang telah Engkau takdirkan bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hada syahr Ramadan. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Keluarkan dari Ramadan ini kami menjadi pribadi yang lebih baik. Membawa kebaikan, kesejahteraan bagi kami, keluarga kami, anak dan keturunan kami, ya Allah. Pelihara diri kami dari segala keburukan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Berikan keberkahan dalam hidup kami, berkahi usia kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi hidup dan mati kami. Berkahi ilmu kami, berkahi harta kami, ya Allah, berkahi anak dan keturunan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat MKTV dimanapun berada, semoga kita istiqomah menjalani ibadah kita. Jangan pernah jauh dari Allah, karena itulah yang akan membuat hidup kita bahagia. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in.
Sahabat MKTV dimanapun berada, Bapak dan Ibu, Ramadan sebentar lagi berlalu. Allah mengkaruniakan Ramadan kepada kita 1 bulan penuh di antara 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau kita menganalogikan ini seperti halnya balapan Formula 1, maka sebenarnya kita melintasi 12 lintasan setiap tahun, yang kemudian satu lintasan itu Allah perintahkan kepada kita untuk masuk yang namanya pit stop. Balapan Formula 1 tidak akan mungkin dari awal lintasan terus berputar mengarungi lintasannya, kemudian terus juga mengarungi lintasannya, kemudian sampai lintasan terakhir tanpa mobil itu atau pembalap itu masuk di pit stop. Nah, dalam balapan Formula 1, apa yang dilakukan oleh pengendara atau oleh supir atau oleh pembalap itu untuk melakukan sesuatu di pit stop? Yang pertama adalah pasti krunya melakukan cek-recek mesin, kendaraannya, bodinya, bannya, tekanan udara bannya, dan segala hal yang dirasa saat kemudian dia melintasi lintasan berikutnya, dia bisa optimal, dia bisa kinerjanya lebih baik, kemudian kualitas balapannya juga bisa lebih cepat, dan termasuk harapannya tentu saja seorang pembalap bisa menang dalam perlombaan itu. Sama juga nih Bapak dan Ibu, sahabat MKTV, pit stop Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita agar kita berpuasa, beribadah 1 bulan penuh. Agar apa? Agar kita mencapai kualitas hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menaati semua perintah Allah. Seorang yang senantiasa menjauhi larangan Allah. Keberhasilan Ramadan, 30 hari kita mengarungi pit stop di Ramadan ini, apabila kita mencapai dan mengoptimalkan Ramadan ini untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbasnya bagaimana? Imbasnya adalah kita 1 bulan pit stop dan kemudian kita bisa mengarungi 11 lintasan berikutnya setelah bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan berikutnya kita bisa beraktivitas dengan optimal, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan yang paling penting adalah kita semakin taat kepada Allah, semakin baik ibadahnya, semakin bagus kinerjanya, dan kita menyadari bahwa itu semua adalah karunia dari Allah, dan insya Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur karena Allah mengkaruniakan Ramadan yang penuh makna buat kita, agar kita bisa memiliki waktu untuk introspeksi diri, untuk merenung, untuk mengevaluasi diri selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu, sehingga 11 bulan kemudian kita bisa berkarya lebih baik lagi, berkarya lebih optimal lagi, bisa bermanfaat lebih banyak lagi, insya Allah. Sahabat MKTV, Bapak dan Ibu, syukur alhamdulillah, kita harus meyakini bahwa Allah sangat sayang dan cinta kepada kita. Allah menginginkan kita selamat dunia, selamat akhirat, dan masuk surga. Salah satunya adalah kita menjalani pit stop ini di bulan Ramadan. Semoga kita di Ramadan ini senantiasa bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita dengan puasa yang berkualitas, qiyamul lail yang berkualitas,
ibadah-ibadah yang lain, tadarus, sedekah, maupun menyantuni fakir miskin, maupun kita berkarya lebih baik lagi. Dan semoga ini semua menjadi bekal pulang kita nanti ke akhirat. Dan kita bisa mempersembahkan karya yang terbaik setelah bulan Ramadan atau 11 bulan kemudian. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengkaruniakan kesempatan kepada kita untuk bisa mengarungi 11 bulan kemudian di lintasan perjalanan kita, agar 11 bulan ini menjadikan pahala, menjadikan kumpulan ibadah, menjadikan waktu-waktu kita senantiasa terisi dengan kebaikan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, segala dosa pendengaran kami, dosa penglihatan kami. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang bersujud di Ramadan-Mu ini, ingin terhapus dosa ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan keluarga kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami, anak keturunan kami, anak-anak yang soleh, solehah ya Allah. Jadikan putra-putri kami, anak keturunan kami, orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah, menjadi hamba-hamba Engkau, hamba-hamba-Mu ya Allah, yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Bahagiakan di sisa usianya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karuniakan husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami yang sudah terkubur ya Allah, yang sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi, cahayai kuburnya, jadikan kuburnya menjadi salah satu taman-taman surga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan kumpulkan kami beserta anak keturunan kami, keluarga besar kami, berkumpul di surga-Mu nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, bangunkan istana kami di surga-Mu ya Allah ya Rahman. Terima amal ibadah kami, terima puasa kami, terima salat malam kami, terima tadarus kami ya Allah. Dan ampuni Ramadan ini seandainya kami sia-siakan ya Allah. Seandainya kami lalai untuk mengisi Ramadan dengan ibadah yang optimal ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pertemukan kami kembali dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Sampaikan umur kami, usia kami di Ramadan tahun depan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami ya Allah.
Karuniakan kekhusyuan dalam ibadah, ya Allah. Karuniakan keikhlasan, kesabaran dalam perjuangannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan keistiqomahan kami dalam kebaikan dan kebenaran, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sahabat MIK TV, Bapak dan Ibu dimanapun berada, Ramadan sudah berlalu, namun waktu kita untuk berjuang, untuk mencari bekal pulang ke akhirat, agar bisa pulang ke kampung halaman kita, insya Allah, Allah karuniakan setiap saat kepada kita. Dan itulah sebenarnya makna hidup yang sesungguhnya. Kita menyadari setiap saat kita sebagai hamba Allah. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa huwa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا هو لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada, yang semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih digolongkan kepada hamba-hambanya yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Kurang lebih 30 hari kita berjuang melawan hawa nafsu, kita menundukkan nafsu kita dalam rangka kita mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saat ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sahabat MK rahimakumullah, saat ini hampir seluruh umat muslimin bercampur aduk perasaan di dalam hatinya. Ada perasaan bahagia, ada perasaan bersedih, ada harapan, ada juga kekhawatiran. Ada rasa bahagia di dalam hati sahabat MK rahimakumullah, karena kita sudah selesai melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi di satu sisi kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena ketika kita masuk 1 Syawal, maka kita melambaikan tangan, mengucapkan selamat jalan kepada bulan Ramadan, bulan agung yang mulia. Kita berpisah dengan bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan. Pahala wajib 70 kali lipat, pahala sunnah menjadi pahala wajibnya. Di dalamnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, melaksanakan sahur berjamaah, buka puasa bersama. Yang mana hal ini tidak kita dapatkan kecuali dapat kita rasakan hanya di bulan Ramadan yang mulia. Maka ketika kita masuk 1 Syawal, ada kesedihan yang luar biasa yang mendalam dalam hati, karena momen-momen keindahan yang berada di bulan Ramadan akan kita tinggalkan. Kita juga sahabat MK rahimakumullah saat ini merasakan bahagia. Karena kita bisa berkumpul bersama orang tua kita, bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun tidak berjumpa dengan mereka. Yang berada di perantauan, alhamdulillah bisa pulang ke rumahnya masing-masing, bisa bertemu dengan sanak keluarga famili. Ini adalah kebahagiaan yang amat sangat luar biasa. Tapi tidak bisa dipungkiri ada sebagian dari kita mungkin yang hatinya saat ini merasakan sedih dan duka yang mendalam. Kenapa sahabat MK rahimakumullah? Karena boleh jadi di tahun yang lalu masih bisa berkumpul dengan ayah dan bundanya, masih bisa melihat wajah ibu dan bapaknya. Namun di hari raya yang fitri ini, di hari raya penuh dengan kesucian ini, kita tidak bisa berjumpa lagi dengan beliau, kita tidak bisa lagi menatap wajah beliau. Kenapa sahabat MK rahimakumullah? Karena mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang bersedih yang mendalam. Karena di tahun yang kemarin masih bisa melaksanakan sahur bersama dengan keluarga, masih bisa melaksanakan buka bersama dengan suami, dengan istri. Namun boleh jadi di Ramadan yang sekarang itu tidak bisa didapatkan. Maka sahabat MK rahimakumullah, rasa bahagia, rasa sedih ini bercampur aduk dalam hati kita. Semoga sahabat MK rahimakumullah, siapapun keluarga kita yang masih bisa kita nikmati kebersamaannya dengan mereka, semoga orang tua kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita dipanjangkan usianya oleh Allah. Dan siapapun di antara kita yang sudah terlebih dahulu ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anaknya, ataupun keluarga dan sahabatnya, semoga siapapun yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, oleh Allah diberikan kemuliaan, diampuni segala kesalahannya, diangkat derajatnya, dan kelak bisa berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK rahimakumullah, selain ada kesedihan dan kebahagiaan dalam hati kita, muncul juga harapan dan kekhawatiran. Muncul harapan dalam hati kita bahwa di 1 Syawal ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa dia yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, didasari iman dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sahabat MK rahimakumullah, dengan diampuni seluruh dosa dan maksiat kita, insya Allah itu menjadi gerbang pembuka segala kebahagiaan yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Karena disabdakan bahwa inna rajula la yuhramu rizqo bidzanbi yusibuh. Karena terkadang ada manusia hidup menderita, hidupnya sengsara, bukan karena tidak ada rezekinya sahabat MK, bukan karena tidak ada ijabah doanya, bukan karena tidak ada kebaikannya, tapi kebaikannya, rezekinya, ijabah doanya itu terhalang karena dosa dan maksiat yang sudah ia lakukan.
Maka sahabat MK rahimakumullah, ketika penghalang antara diri kita dengan rezeki kita, ketika penghalang antara diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita itu mulai dihilangkan dan mulai dihapuskan, maka insya Allah bulan Syawal ke depan kita akan merasakan begitu indahnya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki yang kita rindukan akan didatangkan oleh Allah. Ijabah-ijabah doa yang kita harapkan insya Allah satu persatu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita tergolong kepada hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sahabat MK rahimakumullah, selain harapan itu muncul dalam hati kita, tentu juga ada kekhawatiran yang ada. Apa itu sahabat MK rahimakumullah? Hal yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang masuk bulan Ramadan puasa di dalamnya namun tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala illal ju'i wal atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa-puasa di bulan Ramadan namun ketika masuk Syawal tidak mendapatkan rahmat Allah. Puasa-puasa di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan nur dari Allah, tidak mendapatkan jaminan masuk surga dan tidak mendapatkan jaminan dijauhkan dari api neraka. Ini adalah kekhawatiran yang muncul dalam hati kita sahabat MK rahimakumullah.